Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Nixon Edgar Haloman Sinambela. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Pertama, kita akan membahas pengertian dari sistem hukum tersebut. Jadi, sistem hukum ini merupakan sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan yang lain. Jadi, dengan tatanan ini maka akan menciptakan satu tujuan yang sama, seperti ketertiban, keamanan, dan keadilan. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum, yaitu yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau biasa disebut civil law. Jadi, sistem hukum Eropa kontinental ini atau civil law merupakan sistem hukum yang lebih mengedepankan undang-undang dan menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menganut sistem hukum adat. Jadi, peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan, dan bisa dibilang juga hukum adat ini adalah hukum yang tertua dibanding sistem hukum lainnya yang ada di Indonesia. Meski tak tertulis, hukum ini diyakini oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga, ada sistem hukum Islam. Semula, sistem hukum Islam ini dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya dan penyebaran agama Islam. Kemudian berkembang di Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individual atau berkelompok. Sumber hukum ini terdiri dari Al-Quran yang merupakan kitab suci dari umat Islam. Jadi bagaimana sistem hukum di Indonesia dan penegakannya pada saat ini? Menurut saya sistem hukum di Indonesia dan penegakannya masih kurang adil, masih kurang cukup baik. Maka dari itu, kedepannya harus segera diperbaiki. Karena menurut data yang saya baca, rata-rata kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2021 hanya mendapatkan 3,5 tahun hukuman penjara, yang dimana hukuman tersebut sangat tidak adil dan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi di Indonesia. Seperti contoh saja kasus Joko Chandra yang merupakan narapidana kasus pengalihan hak tagih atau KSI Bank Bali, dan juga kasus pemalsuan surat jalan yang pada awalnya dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan malah menjadi 3 tahun 6 bulan. Dan bukan itu aja, dia mendapatkan remisi selama 2 bulan. Hukuman itu sangat kurang adil, apalagi dia sudah menjadi buronan selama 11 tahun. Masih banyak oknum penegak hukum yang lebih mementingkan kepentingan pribadi, di mana mereka mementingkan kekuasaan mereka. Jadi menurut saya, saran saya ialah yang pertama, dengan cara pemilihannya agar diperbaiki ke depannya, agar kita bisa memilih calon penegak hukum yang memiliki jiwa yang adil dan jujur agar bisa menegakkan keadilan dengan baik dan benar. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang sistem hukum di Indonesia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.